Oke, baiklah. Selamat pagi teman-teman yang ada di Indonesia. Setelah sore kita yang berada di Amerika. Pada saat ini kita akan melanjutkan kita punya pelajaran yang kita sudah pelajari pada minggu lalu, yaitu perjalanan bangsa Israel dari mereka keluar dari Mesir sampai mereka masuk di tanah Kanaan. Tetapi ada pelajaran-pelajaran penting yang akan kita pelajari, di mana sejarah bangsa Israel terulang di zaman kita atau pergerakan Advent, dan pelajaran yang akan kita pelajari, khususnya kita akan mempelajari pelajaran yang akan kita pelajari pada saat ini yang terjadi di Kades Barnea ya. Tapi sebelum kita pergi ke situ, kita mau coba mengulangi apa yang kita sudah pelajari pada waktu lalu sebelum kita lanjut pelajaran yang kita sudah pelajari pada waktu lalu. Jadi perjalanan bangsa Israel kuno itu yang terdapat di dalam 1 Korintus 10 ayat 1 sampai 6 itu adalah contoh hal-hal itu adalah contoh untuk kita yang hidup di akhir zaman. Oke, kita sudah baca ya pada waktu lalu, dan dibilang di situ pelajaran-pelajaran yang sudah terjadi kepada pengalaman bangsa Israel itu adalah pelajaran untuk peringatan kepada umat Tuhan yang hidup di akhir zaman ini. Dan Ellen White bilang pelajaran yang bangsa Israel kuno 1 Korintus 10 dengan Mazmur 105 dan 106 itu, Ellen White bilang bahwa saya mendorong untuk pelajaran ini harus dipelajari setidaknya 1 minggu sekali. Nah, seperti itu ya teman-teman. Jadi pertanyaannya, kenapa kita harus mengulangi pelajaran-pelajaran tentang bangsa Israel kuno? Karena kita lihat di sini bahwa alasan kenapa bangsa Israel meninggalkan Tuhan, karena mereka tidak diinstruksi kembali atau tidak dikasih ajar kembali bagaimana sejarah perjalanan bangsa Israel keluar dari Mesir, oke, dan bagaimana kuasa Tuhan yang membawa mereka. Nah, begitu juga kita umat-umat Advent, di mana banyak orang yang tidak mengenal Tuhan ya, atau hanya masuk di dalam profesi Advent, tapi sebenarnya mereka meninggalkan Tuhan. Kenapa? Karena mereka juga sendiri tidak tahu akan perjalanan atau Advent movement ya, history, sejarah pengalaman bangsa Israel keluar dari masa kegelapan, bagaimana Tuhan menuntun mereka. Kemudian dalam perjalanan itu ada satu sejarah penting di dalam pergerakan Advent, di mana Tuhan sudah mau membawa umat-umatnya masuk tanah Kanaan, tetapi karena pekabarannya ditolak oleh umat-umat Tuhan, akhirnya untuk masuk di tanah Kanaan itu tertunda. Nah, itulah yang kita pelajari sama dengan perjalanan bangsa Israel sebelum waktu mereka sudah masuk di border itu, atau bahasa Indonesianya perbatasan untuk masuk di tanah Kanaan. Sebelum mereka masuk, disitulah terjadi penolakan ya akan akan pekabaran yang Tuhan mau sampaikan kepada mereka. Perjalanan iman mereka untuk bisa masuk ke tanah Kanaan ditolak, dan akhirnya mereka berontak, dan akhirnya mereka tidak masuk, dan kemudian mereka mengembara di padang belantara lagi. Nah, itu yang akan kita pelajari ya teman-teman. Jadi pada waktu lalu kita sudah belajar bahwa Tuhan itu mau untuk bangsa Israel langsung masuk dari Mesir untuk masuk ke tanah Kanaan, atau sampai di border ya, atau sampai di perbatasan tanah Kanaan itu hanya memakan waktu 30 hari sebenarnya. Nah, pada waktu itu kita sudah belajar ya, Tuhan maunya membawa bangsa Israel langsung masuk ke tanah Kanaan melewati tanah Filistin, seperti itu. Tetapi dengan Tuhan melihat keadaan bangsa Israel itu kurang pengetahuan akan Tuhan, mereka mempunyai iman yang sangat kecil. Jadi kalau mereka melewati tanah Filistin itu, orang-orang Filistin akan keluar dan berperang. Nah, itulah sebabnya karena Tuhan tahu bagaimana orang Israel itu mempunyai iman yang sangat kecil, jadi Tuhan tidak membiarkan mereka melewati di situ karena mereka akan ketakutan dan merasa kecewa ya. Itulah sebabnya Tuhan bawa mereka untuk berkemah ya, berkemah di
depan Lautan Merah, seperti itu. Jadi kenapa Tuhan membawa di jalan rute yang lain? Karena itulah ya, kurangnya iman bangsa Israel kalau memang benar-benar mereka terus berpegang atau melihat kuasa Tuhan yang bawa mereka keluar dari Mesir, mereka akan tidak takut untuk masuk atau berjalan melalui daerah Filistin seperti itu. Tapi karena mereka berjalannya by sight, dengan penglihatan, bukan dengan by faith, dengan iman. Itulah sebabnya Tuhan mengganti rute ya. Tuhan mengganti rute untuk mereka tidak maju melalui tanah Filistin, tapi berkemah di depan Lautan Merah. Seperti itu. Nah, sebelum kita lanjutkan, pada waktu lalu Ebing tanya ya sama kita di Bible Study, kita punya Bible Study, kan waktu bangsa Israel setiap kali mereka mau berjalan, itu mereka dipimpin oleh tiang awan pada siang hari dan tiang api pada malam hari, ya kan? Jadi apa artinya tiang awan dan tiang api di zaman kita? Oke, jadi kita lihat ya, pada waktu bangsa Israel keluar dari Mesir, Tuhan kan yang memimpin mereka. Nah, juga pergerakan Advent waktu mereka keluar dari zaman kegelapan, Tuhan juga sendiri yang memimpin mereka. Pada waktu bangsa Israel keluar, setiap kali mereka harus stop atau harus berjalan, itu tiang awan dan tiang api harus stop, atau kalau sudah mau maju, tiang awan atau tiang api akan bergerak dan bangsa Israel akan mengikuti. Nah, kira-kira di zaman kita apa yang melambangkan dengan tiang awan dan tiang api? Oke, nah ini sebelum kita lanjut, kita mau jawab pertanyaan dari Ebing dulu ya, baru kita lanjut. Oke, ini dia. Jadi waktu mereka sudah berkemah di depan Lautan Merah. Oke. Nah, sekarang mereka itu dalam perjalanan mereka dituntun oleh tiang awan dan tiang api. Nah, ini kita mau jawab pertanyaan Ebing, kita baca dulu di Keluaran 13 ayat 21 dan 22. Oke. Dan Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dengan tiang awan dan menuntun mereka di jalan mereka, dan pada malam hari dengan tiang api untuk memberikan mereka terang. Mereka pergi by day and by night. Jadi dalam perjalanan mereka kita sudah tahu ya teman-teman, pada siang hari ada tiang awan, pada malam hari ada tiang api. Jadi dia bilang Tuhan tidak menyingkirkan tiang awan pada siang hari ataupun tiang api pada malam hari di hadapan bangsa Israel itu. Oke. Nah, jadi sekarang kita lihat apa itu tiang awan dan tiang api di zaman bangsa Israel, kemudian tiang awan dan tiang api di zaman kita. Oke, jadi kita tahu ya bahwa di sini Tuhan yang berjalan di depan mereka dengan tiang awan dan tiang api. Oke, kita baca keterangan Ellen White. Dia bilang di sini, dan mereka berjalan dari Sukot, kemudian berkemah di Etam, di ujung dari padang belantara. Ini waktu mereka baru keluar dari Mesir ya, baru mereka keluar dari Mesir. Kemudian Tuhan berjalan di hadapan mereka pada siang hari dengan api dan menuntun mereka dalam perjalanan mereka, dan pada malam dengan tiang awan untuk memberikan terang. Jadi kan kita tahu ya kalau malam itu kan sudah gelap. Tapi kalau mereka itu tidak berada dalam kegelapan karena pada malam hari itu tiang api yang memberikan kepada mereka terang. Oke. Terus kita lanjut ya. Oke, ini Ellen White hanya mengutip ke Keluaran 13, 21, dan 22 yang tadi saya sudah baca. Kemudian kita lanjut di sini. Pemazmur berkata, dia spread atau dia membuka atau ya awan sebagai covering atau sebagai penutup, dan juga api untuk memberikan terang di malam hari. Di sini dia Ellen White kutip Mazmur 105 ayat 39, kemudian 1 Korintus 10 ayat 1 dan 2 yang kita sudah baca pada waktu lalu. Nah, apa itu tiang awan dan tiang api? Ini dia standar dari
invisible leader. Ini pemimpin yang tidak kelihatan. Ini leader ini L huruf besar. Jadi kita tahu L ini adalah Tuhan ya, yang tetap ada di hadapan mereka. Jadi itu tiang awan dan tiang api, kita lihat itu adalah pemimpin atau ya pemimpin bangsa Israel yang menuntun mereka ya teman-teman, yang leadernya itu tidak kelihatan. Nah, leader yang kelihatan atau pemimpin yang kelihatan itu adalah Musa dan Harun ya. Kita tahu Harun juga bersama-sama dengan Musa. Tetapi pemimpin yang tidak kelihatan itu adalah Tuhan ya. Kita tahu the Lord ini Tuhan. Jadi Tuhan itu dalam tiang api dan tiang awan. Tiang awan dan tiang api. Dan itulah melambangkan mereka punya pemimpin yang tidak kelihatan. Oke, kita lanjutnya. By day, pada siang hari, itu cloud atau awan itu menuntun mereka punya perjalanan atau spread, menyebarkan dia punya canopy. Canopy itu yang menutupi ya, di atas orang Israel itu. Dan cloud atau awan itu untuk mereka punya protection atau melindungi mereka di panas yang sangat menyengat, oke? Dan kemudian by it coolness dan memberikan kesejukan, kelembapan yang sangat menyenangkan mereka di padang belantara yang kering dan tandus. Seperti itu. Jadi kalau waktu mereka melewati padang belantara, bukankah kalau di padang belantara itu aduh panasnya minta ampun? Tetapi tiang awan itu melindungi mereka, teman-teman. Jadi mereka itu tidak kepanasan dan juga bukan hanya melindungi mereka, tapi memberikan kesejukan, kelembapan di tanah yang kering. Seperti itu. Nah, itu kalau siang hari. Kalau malam hari, itu sangat dingin sekali ya, teman-teman. Jadi kita bisa bayangkan itu seperti kalau kita di Amerika di sini. Kalau musim panas, aduh panasnya minta ampun. Kalau kita keluar aja udah, aduh gimana gitu saking panasnya. Mau hirup udaranya pun udah panas sekali di hidung. Kemudian kalau kita berjalan di bawah pohon, aduh itu enaknya minta ampun ya, memberikan kesegaran, kesejukan. Seperti itulah yang terjadi pada bangsa Israel yang mana tiang awan itu memberikan kesegaran, kesejukan, kelembapan. Seperti itu. Jadi enak sekali mereka berjalan walaupun siang hari yang sangat kering kerontang atau panasnya yang sangat menyengat. Dan kalau pada malam hari, kalau di padang belantara itu dingin sekali ya teman-teman. Selain api itu memberikan kehangatan kepada mereka, tetapi api juga, jadi pada malam hari itu tiang awan sekarang menjadi tiang api. Itu tiang api, apa yang tiang api berfungsi itu adalah dia menyinari, illuminating, memberikan cahaya terhadap mereka punya perkemahan dan constantly terus-menerus untuk assure them atau memberikan jaminan bahwa ini Tuhan hadir bersama-sama mereka. Seperti itu ya teman-teman. Jadi tiang awan dan tiang api itu adalah melambangkan Tuhan, pemimpin mereka yang tidak kelihatan. Dan api itu memberikan apa? Memberikan terang. Oke, memberikan terang, menyinari langkah mereka. Seperti itu ya, langkah mereka dan menuntun mereka. Tiang awan menuntun mereka di mana mereka harus melangkah. Apakah tiang awan mau ke kiri, tiang awan mau ke kanan, mereka mengikuti di mana awan itu membawa mereka. Malam hari tiang awan itu menjadi tiang api dan memberikan terang di jalan mereka. Jadi apa itu tiang awan dan tiang api? Melambangkan di zaman kita. Oke, ini kita baca. Dia punya ayat-ayat dan kita akan baca kutipan Ellen White. Oke, jadi di sini dibilang Mazmur 119 ayat 105. Ya, kita sudah tahu ayat ini ya, mungkin sudah menjadi ayat hafalan. Firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Jadi di zaman kita, teman-teman, ini kan kita nggak bisa lihat ya, saya mau kemana. Dalam perjalanan kita, keluar dari Mesir, memasuk tanah Kanan, ini perjalanan rohani ya, bukan perjalanan fisik. Ini perjalanan rohani. Seperti itu. Jadi
mau berjalan rohani, kita harus dituntun, iya kan? Kita harus dituntun, kita punya perjalanan. Saya mau ke kanan kah, mau ke kiri, mau maju, apa yang saya harus perbuat dalam saya punya kehidupan. Apalagi di akhir zaman ini banyak sekali doktrin-doktrin ya, doktrin-doktrin yang palsu yang datang untuk mau menggoncangkan iman kita, ada Injil yang palsu. Tapi saya mau tahu dari mana, saya mau melangkah ke mana gitu loh. Saya mau pilih yang mana. Ini teman-teman, invisible leader atau pemimpin yang tidak kelihatan adalah firman Tuhan. The word of God. Firman Tuhan itu adalah terang, memberikan penerangan kepada jalan kita. Oke? Dan bukan hanya firman Tuhan saja yang Tuhan berikan sebagai terang, sama seperti tiang api pada malam hari menyinari jalan mereka atau perkemahan mereka. Ini juga ya teman-teman, Yesaya 8 ayat 20. To the law and to the testimony. Ada hukum dan ada testimoni. Kalau mereka tidak berbicara sesuai dengan hukum dan kesaksian atau testimoni, itu karena tidak ada terang. Jadi terang itu adalah firman Tuhan. Kalau di Yesaya 8 ayat 20, the law refer atau menunjukkan kepada tulisan Musa, testimoni itu adalah nabi-nabi selain tulisan Musa. Nah, kalau di zaman kita, to the law and testimony itu adalah Alkitab dengan roh nubuat. Iya kan? Jadi yang menuntun kita perjalanan bangsa Israel modern itu, oke tunggu ya sebentar teman-teman. Yesus saya. Oke, sorry. Jadi untuk menuntun perjalanan kita, kita ada buku ya, ada Alkitab dan tulisan-tulisan roh nubuat yang akan memberikan penerangan untuk perjalanan kita. Oke, dan di sini kita lihat apa Ellen White kutip ya mengenai apa itu awan dan api, apa itu di zaman kita. Oke, dia bilang di sini setiap bab atau chapter dari ayat-ayat di Alkitab itu adalah komunikasi dari Tuhan kepada manusia. Ini berbicara mengenai apa? Alkitab. Kalau Alkitab itu dipelajari dan dituruti, itu akan menuntun umat-umat Tuhan sebagaimana bangsa Israel dituntun dengan tiang awan pada siang hari dan tiang api pada malam hari. Oke, jadi kita sudah lihat ya, kalau bangsa Israel dituntun oleh tiang awan dan tiang api yang melambangkan pemimpin yang tidak kelihatan. Kalau kita dibilang di sini di akhir zaman atau perjalanan kita adalah firman Tuhan, Alkitab yang melambangkan cloud apa tiang awan pada siang hari dan tiang api pada malam hari yang akan menuntun perjalanan kita masuk ke tanah Kanaan. Oke, itu kita punya jawaban yang Ebing ada tanya. Kita mau kembali kepada Ebing. Gimana, Bing? Dia punya jawaban atau ada tambahan dari keterangan yang Ellen White sudah berikan dan ayat-ayat yang kita sudah provide? Silakan. Iya, jadi apa ya? Ini kan jawabannya bersifat rohani gitu. Nah, yang kita pikirkan adalah apakah itu tidak juga bersifat jasmani gitu, seperti kita misalnya mau pergi ke kota ini, ke kota itu, atau mau buat ini, apakah bisa sampai ke situ gitu? Yang secara fisik Atau bisa dilihat. Iya. Kalau kita bisa kasih jawaban itu adalah ada hal-hal di mana memang Tuhan kasih lihat gitu loh. Maksudnya dari kesaksian, mungkin kita ya punya kesaksian-kesaksian sendiri atau orang-orang punya kesaksian yang mana memang Tuhan yang tuntun gitu loh, yang mereka minta Tuhan untuk kasih tanda misalnya. Oh Tuhan kasih tanda begini seperti Gideon ya, dia berdoa sama Tuhan. Kalau ini tanah kering, terus dia punya apa itu basah, kayak begitu. Jadi banyak pengalaman-pengalaman orang yang mereka meminta tanda, dan sepertinya tandanya itu mereka minta yang impossible ya, tanda yang
tidak mungkinlah secara manusia itu bisa terjadi, dan Tuhan sampai detik ini kita bisa melihat kesaksian-kesaksian orang itu terjadi untuk mereka punya perjalanan iman ya. Dan itu memang terjadi, dan itu sebagai tanda, atau kita bisa bilang kayak bangsa Israel, tiang awan, tiang api yang menuntun mereka dalam kehidupan mereka, dalam perjalanan iman mereka, mau ke kanan dan mau ke kiri. Nah, itu mungkin kita bisa, apa ya, yang kita bisa bagikan kepada Ebing, atau mungkin Ebing ada yang mau tambahkan selain dari itu gitu. Iya, jadi kita nggak tahu ya hubungannya apa, tapi kita pernah ingat ada kutipan Ellen White yang menulis bahwa Mhm, kalau kalau kita bisa mendiamkan suara-suara, kemudian kita di hadapan hadirat Tuhan, Tuhan itu bisa berbicara langsung. mhm, Kita mhm, bisa dengar langsung suara Tuhan gitu, mhm, yang mau ke kiri atau mau mhm, ke kanan gitu, mhm, sampai sampai menunjuk jalan gitu kemana. mhm, 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 mhm. Tapi kita nggak tahu apakah ada hubungan. Ya, itu Oh ya, lebih lebih apa ya? Lebih kalau kita lihat lebih terkait dengan bagaimana kita mendengarkan firman Tuhan secara langsung atau bagaimana kita mendapatkan manfaat dari misteri Kristus yang diam di dalam diri dalam kita. kita. Iya, iya, absolutely. Jadi sebenarnya ketika Yesus diam di dalam diri kita, sebenarnya dia itu suka sekali mau berbicara gitu dengan kita, mau Mhm, kasih tahu mhm, apa yang kita bisa buat sebenarnya gitu. mhm, 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 mhm. Betul, betul. Iya Joy, mungkin itu aja dulu. Terima kasih. Iya, ya Bing, thank you atas tambahan, dan itu betul ya, karena sometimes sometimes dalam kita punya kehidupan setiap hari gitu loh, kita mau bikin apa, seperti ada bisikan yang kuat di dalam hati kita untuk, oh, seperti misalnya saya, misalnya seperti ibu gitu, terus jaga anak-anak. Nah, insting seorang ibu, bukan insting ya, jadi perasaan ibu itu, kalau kita memang mau serahkan kita punya, apa ya, kita punya hati sama Tuhan, itu Roh Kudus banyak kali berbicara di kita. Amin. Sebagai ibu, mau mendidik anak kah, atau anak-anak dalam bahaya, atau apa, suara itu sangat kuat sekali sampai seorang ibu, gimana ya, mmm, kalau misalnya sudah nggak lihat anaknya 1 menit seperti itu, atau misalnya anak dalam bahaya, kita bisa rasakan sangat kuat gitu loh perasaan seperti itu. Dan itu adalah bisikan Roh Kudus, atau misalnya anak-anak membuat suatu, kesalahan atau apa yang saya mau bikin kepada mereka itu, Roh Kudus itu berbicara sangat strong ke kita gitu, untuk mengingatkan kita gitu. Dan memang betul, itulah Christ in us, atau Kristus dalam kita yang menuntun langkah kita, oke, bisikan Roh Kudus di mana kita mau melangkah. Dan dalam kehidupan kita banyak sekali, apa ya, hal-hal yang kita mau bikin keputusan, saya mau melangkah kemana, seperti itu. Kalau kita memang benar-benar pingin mau mendengarkan akan bisikan Roh Kudus, kita berdiam diri, merenungkan akan firman Tuhan, mengingat akan firman Tuhan, Tuhan akan membuka dengan terang kemana atau jalan mana yang harus kita tempuh. Dan itulah sama seperti bangsa Israel secara fisik mereka melihat tiang awan dan tiang api. Kita di zaman ini, kita ada petunjuk Alkitab dan roh nubuat. Ada hal-hal yang memang jelas dibilang iya, dengan jelas dibilang tidak. Ada hal-hal yang memang kita minta tanda dari Tuhan gitu loh. Banyak hal-hal yang kita bisa minta Tuhan untuk, menuntun kita dalam perjalanan kita. Oke, thank you Bing atas tambahannya. Ada Joy, lagi halo, tambahan? Iya, bisa mau tambah dulu? ya, go ahead. Iya. Eh, berbicara mengenai bisikan Tuhan ya, atau bagaimana Tuhan berbicara kepada kita. Mhm, Eh, dari pengalaman itu tepat seperti yang dikatakan Yakobus, mmm, hikmat yang dari atas itu ditaburkan di dalam damai. mhm, Jadi kalau teman-teman punya pengalaman ya, dan ini memang paling bagus dialami sendiri, mmm,
ketika Roh Tuhan berbicara atau berkomunikasi dengan kita, itu selalu dalam situasi yang sangat damai. Bisikannya ya, bisikan. Sekalipun kita mungkin stres waktu itu, atau dalam keadaan yang pusing atau apalah gitu. Ketika Roh Tuhan berbicara kepada kita, itu tepat persis seperti Yakobus. Hikmat dari atas itu akan ditaburkan di dalam damai. Jadi ada bisikan yang sangat lembut dan damai. Tetapi kalau itu dari setan, ini kita nanti bisa cek sendiri ya, alami sendiri. Itu biasanya gelisah. Jadi ada ilham-ilham yang menggelisahkan gitu. Maksudnya berbisik dalam suasana yang gelisah, nggak enak gitu. Dan yang cenderung ya melanggar firman Tuhan ya, akan membawa kita kepada pelanggaran firman Tuhan. Tetapi baik firman Tuhan maupun bisikan setan, ini nggak sama gitu. Yang satu dalam damai, yang satu suasananya nggak enak gitu. Iya. Nanti teman-teman bisa alami sendiri, dan kalau kita peka dengan ini, ya kita akan tahu sih yang mana kita mau pilih gitu. Oke, itu aja. Terima kasih. Iya, thank you, Bing. Bagus sekali ya. Jadi itu bisa kita bisa alami dalam. Memang betul, itu betul sekali, Bing. Ada kegelisahan dan, aduh Tuhan, kayak kita battle atau kayak apa ya? Ada something yang, kita rasa ini kayak nggak benar gitu, tapi kayak mau coba mau tembus sesuatu yang kayak ada tembok seperti itu. Jadi mungkin itu kita bisa apa namanya? Bisa lihat dia punya bisa rasakan dalam kita punya kehidupan. Anyway, thank you Bing ya atas tambahannya. Oke, jadi itu yang tambahan yang Bing ada tanya, yang bagaimana api dan awan itu, apa lambang api dan awan itu di zaman kita, dan itulah adalah firman Tuhan dan tuntutan dari tulisan-tulisan dari Nabi Tuhan untuk menunjuk jalan kemana kita pergi, dan juga bisikan Roh Kudus secara pribadi di dalam diri kita. Oke. Jadi terima kasih Bing atas tambahannya. Ya, jadi sekarang kita akan maju. Ini perjalanan bangsa Israel dari tanah Mesir. Jadi pada waktu lalu kita sudah belajar, pada waktu mereka sudah berkemah ya, ini sudah berkemah di depan lautan Merah. Dan kemudian kita lihat pada waktu lalu kita sudah belajar, di belakang mereka itu tentara-tentara dari Mesir itu mau mengejar mereka ya, Firaun dan tentara-tentaranya dan kereta-kereta kudanya mau menyergap mereka dan membunuh mereka. Jadi bangsa Israel itu ketakutan, dan kemudian Musa bilang, jangan takut karena ini kali terakhir kalian akan melihat mereka dan kamu nggak akan lihat lagi mereka. Oke? Dan di sini Musa bilang, Tuhan yang akan fight for you, yang akan berperang melawan kamu, kamu berdiam diri. Dan kemudian Tuhan bilang, karena orang-orang Mesir yang mengejar mereka sudah di belakang mereka, Tuhan bilang kepada bangsa Israel, kamu harus maju. Maju kemana? Maju ke Lautan Merah, iya kan? Jadi di sini Tuhan siapa namanya? Di sini Ellen White tulis bahwa umat-umat Tuhan atau bangsa Israel itu mereka sangat capek dan mereka ketakutan. Oke, ketakutan melihat apa? Melihat tentara-tentara dari Mesir itu dan Firaun mengejar mereka. Tetapi dia bilang mereka, waktu Tuhan suruh maju, terus dibilang kalau mereka tidak maju, teman-teman, tidak melangkah maju, Tuhan itu nggak akan pernah membuka jalan untuk mereka. Jadi hanya dengan iman, it was by faith. Dengan iman mereka melewati Lautan Merah seperti tanah yang kering. Seperti itu. Nah, kemudian Ellen White itu membandingkan peristiwa dari perjalanan bangsa Israel kuno itu adalah ilustrasi atau peristiwa dari pergerakan Advent, di mana Tuhan menuntun umat-umat Tuhan atau pergerakan Advent
Seperti Tuhan juga menuntun bangsa Israel keluar dari Mesir. Dia bilang, in the great disappointment, di hari kekecewaan itu yang kita tahu ya, great disappointment itu kekecewaan besar itu yang terjadi pada tahun 1844. Mereka punya iman juga dites atau diuji sama seperti ini ya, S. Sama seperti bangsa Israel itu di Lautan Merah. Jadi kita lihat ya, ini ada dua paralel, oke? Ada dua paralel. Satu, bangsa Israel keluar dari Mesir, kemudian mereka melewati Lautan Merah, dan iman mereka diuji. Itu juga sama dengan perjalanan bangsa Israel, pergerakan Advent, di tahun 1844, iman mereka juga diuji, teman-teman. Jadi kita lihat di sini ya, ada dua perjalanan yang kita bisa bandingkan itu, yang mana sama perjalanan iman. Dua-dua imannya itu diuji. Oke, jadi kita lihat di sini ya. Kita tadi bikin dia punya slide, dia punya slide di sini. Kita mau berikan kepada teman-teman. Jadi kita ignore aja dulu yang di sebelah kanan ini, nanti kita akan belajar. Tapi kita lihat di sini ya teman-teman. Dia punya line upon line atau dia punya perbandingan antara bangsa Israel kuno dengan bangsa Israel modern. Kita lihat di sini bangsa Israel kuno ini sama dengan pergerakan Advent, di mana iman mereka diuji di Lautan Merah, dan juga di tahun 1844 di saat hari kekecewaan yang besar, iman mereka juga diuji. Dua-dua mempunyai paralel yang sama. Oke, kita sudah lihat ya, dia punya chart itu. Jadi kita, kita pergi lagi, nanti kita balik lagi ke chart situ. Jadi kita lihat dua chart di situ, dua pergerakan Advent dengan Israel kuno, dua-dua sama, dua-dua baru keluar ya teman-teman, baru keluar dari kegelapan, dan dua-dua mengalami ujian iman. Satu, pergerakan Advent itu kita sudah tahu ya teman-teman, mereka itu dari pergerakan Advent itu sudah mereka dengan mempelajari nubuatan, mereka tahu bahwa Tuhan Yesus sudah mau datang. Oke, dari nubuatan kepada nubuatan yang lain semua digenapi, dan kita lihat di situ itu adalah manifestasi dari kuasa Tuhan. Tetapi pas datang di perhitungan 2300 dan mereka menghitung bahwa Tuhan Yesus itu harusnya datang pada tanggal 22 Oktober tahun 1844 yang which is hari ini di Indonesia, Tuhan itu tidak datang. Betapa kecewanya mereka ya teman-teman. Jadi di saat kekecewaan mereka, imannya mereka itu diuji gitu loh. Jadi kalau mereka, wah ini misalnya contohnya, wah ini Tuhan nggak jadi datang ya, udahlah seperti itu. Apakah mereka seperti itu? Tidak teman-teman, dalam ujian iman mereka itu mereka tahu ini nggak mungkin salah dalam perhitungan nubuatan. Apa yang salah gitu. Jadi mereka terus maju dalam perjalanan iman untuk menyelidiki apa yang salah di dalam perhitungan nubuatan itu. Sama dengan bangsa Israel. Sudah dikejar di belakang, mau kemana lagi ya, maju. Ke depan itu Lautan Merah gitu. Apa mau maju di Lautan Merah? Tapi Tuhan bilang maju, dengan iman mereka maju. Imannya diuji di Lautan Merah, pergerakan Advent imannya juga diuji di kekecewaan yang besar di tahun 1844. Sama, dia punya paralel. Oke? Jadi itulah perjalanan iman bangsa Israel yang mana kita bisa lihat di sini ya teman-teman, bahwa perjalanan kita ke surga teman-teman, itu bukan perjalanan by sight. Atau Rasul Paulus bilang, for we walk by faith, not by sight. Jadi perjalanan kita ke surga itu bukan perjalanan by sight, atau bukan dengan kita melihat, dalam penglihatan kita ini nggak mungkin gitu loh. Tetapi kita punya perjalanan sama seperti bangsa Israel keluar dari Mesir. Perjalanan itu adalah perjalanan dengan iman untuk bisa masuk ke tanah Kanaan. Perjalanan kita juga adalah perjalanan iman teman-teman, bukan dengan penglihatan gitu. Oke? Jadi kita lihat,
kalau begini, aduh tidak mungkin, kalau begini, tidak mungkin, tidak mungkin, tidak mungkin. Mana mungkin saya berhenti berdosa seperti itu ya. Itu kan perjalanan by side. Saya punya kehidupan sehari-hari, saya punya kejatuhan, saya punya kekecewaan, saya punya ketidakpercayaan. Tuhan tahu gitu ya. Tapi kita nggak berjalan dengan penglihatan, kita berjalan dengan iman. Apa yang Tuhan katakan, apa yang Tuhan bilang, walaupun walaupun dalam penglihatan kita itu sepertinya tidak mungkin, tapi kalau Tuhan bilang A, ya saya berjalan walaupun di depan saya itu jurang misalnya ya. Kalau Tuhan suruh jalan di situ, dengan iman kita akan berjalan di situ dan Tuhan akan membuat jalan. Sama seperti bangsa Israel. Di depan Lautan Merah, kalau kita jalan di situ dengan penglihatan, kita pasti akan tenggelam. Ribuan anak-anak, orang ibu-ibu, ternak-ternak. Tapi Tuhan bilang, maju, walaupun dengan penglihatan tidak mungkin, tapi dengan iman Tuhan membuka Lautan Merah, dan Lautan Merah itu seperti tanah kering dan mereka berjalan. Oke ya teman-teman. Jadi itu adalah apa namanya, perjalanan bangsa Israel dan perjalanan Advent dari keluar dari Mesir, kemudian kita di tahun 1844 kita lihat perjalanan kita di situ. Oke. Nah, pada waktu bangsa Israel keluar dari Mesir dan kemudian mereka dikejar oleh apa namanya, Firaun dan orang-orang Mesir, tentara-tentaranya dan kereta-keretanya, kemudian Tuhan apa namanya, membuka jalan kepada bangsa Israel, kemudian Firaun dan tentara-tentaranya dan kereta kudanya dan keretanya dan semuanya dibinasakan. Kita lihat itu terdapat di Keluaran 14. Oke. Nah, teman-teman, kita lihat ya, saya mau kasih lihat sesuatu kepada teman-teman di sini untuk melihat akan perjalanan bangsa Israel. Oke. Apa kalian bisa lihat ini share screen yang kita kasih yang ada ayat-ayat di sini? Keluaran 14, bisa lihat kalian di kita punya apa? Bisa, Bing? Oke. Jadi ini kan berbicara, kita nggak mau go detail ya, kita hanya mau kasih garis besar, oke? Supaya kita melihat bahwa inilah paralel sejarah bangsa Israel kuno yang kita pergerakan Advent ulangi, gitu ya. Oke, jadi ini Keluaran 14. Ini yang menceritakan Firaun mengejar bangsa Israel, kemudian Tuhan menolong mereka. Ini ayat 14. Kemudian Keluaran 15, ini adalah lagu dari Musa untuk mereka bernyanyi di mana Tuhan memberikan kelepasan kepada mereka. Oke, itu ayat 15 ayat 1 sampai 21. Kemudian teman-teman, apa dia punya ayat 22? Dia punya judul di atas itu. Di atas itu kita lihat ya, sebelum kita masuk ke Keluaran 15 ayat 22, yang kalian lihat di sini apa? Bitter water made sweet. Oke? Air yang pahit dijadikan manis. Jadi sesudah mereka melewati, sudah Tuhan menyelamatkan, melepaskan mereka dari bangsa Mesir, dari orang-orang Mesir, dan Tuhan membuka Lautan Merah dan mereka menyanyi. Kemudian mereka itu, bangsa Israel itu melewati perjalanan, mereka pergi ke padang gurun yang namanya Sur. Oke? 3 days ya, 3 hari dalam perjalanan di situ. Kemudian mereka tidak mendapatkan air seperti itu. Kemudian mereka bersungut-sungut kan? Dan kemudian air yang itu, yang mereka minum itu pahit, kemudian dijadikan manis. Teman-teman, apa pergerakan Advent punya apa pergerakan Advent punya pengalaman di situ? Yang bitter made sweet. Apa pergerakan Advent punya perjalanan yang ada bitter made sweet? Lali masih ingat? Atau teman-teman ada yang tahu pergerakan Advent? Apa bitter made sweet? Ada yang ingat atau ada yang tahu? Oke. Ketika tahu Aha. yang Tuhan tidak jadi datang karena pindah dari bilik suci ke Maha Suci. Oke. Jadi mereka punya bitter
atau mereka punya great disappointment, yang mereka mengalami bitter experience yang kalian baca itu di Wahyu 10. Mereka punya pengalaman itu sangat bitter ya, sangat pahit. Mereka punya pengalaman yang mana mereka sudah bikin nubuatan-nubuatan mereka sudah pelajari, dan mereka sudah proklaim ke seluruh di mana-mana pun mereka bawa, mereka proklaim. Terus kemudian mereka menunggu kedatangan Tuhan yang mereka yakin sekali Tuhan mau datang tanggal 22 Oktober 1844. Tapi tidak jadi, itu adalah bitter experience. Tapi akhirnya dengan penyelidikan akan kitab suci, mereka mendapatkan sweet experience, atau waktu mereka makan itu sangat manis, teman-teman. Yaitu yang mana mereka temukan bahwa, oh, Tuhan tidak jadi datang, tapi Tuhan berpindah dari bilik yang suci ke maha suci. Seperti itu. Itu adalah bitter made sweet, atau pengalaman Advent movement, pengalaman yang mengecewakan, tapi akhirnya Tuhan membuka terang ya kepada mereka dari mereka punya pengalaman yang mana mereka punya perhitungan nubuatan itu benar, tetapi mereka salah pengertian mengenai earth atau bumi ini, yang mana Tuhan mau datang. Tuhan mau datang ke dunia ini, tetapi bukan ke dunia ini, yang salah mereka punya pengertian ya, yang mana Tuhan pindah dari bilik yang suci ke bilik yang maha suci. Seperti itu. Itu adalah mereka punya pengalaman yang sudah dialami oleh bangsa Israel zaman dulu, bitter made sweet. Seperti itu. Nah, kemudian teman-teman kita lanjut di Keluaran 16. Nah, saya nggak mau bahas secara detail ya setiap ayat yang mereka punya pengalaman bangsa Israel kuno dengan bangsa Israel kita modern, walaupun pelajaran itu ada, tapi saya nggak mau bahas detail ke situ karena kita mau fokus di Kades Barnea. Tapi saya hanya mau kasih lihat kepada teman-teman bahwa pengalaman mereka itu sama dengan pengalaman Advent. Jadi kita mengulangi sejarah dari bangsa Israel kuno. Oke? Nah, kemudian sesudah itu ada bread from heaven. Ada makanan dari surga. Dan kita tahu makanan dari surga ini apa, teman-teman? Apa yang turun dari surga? Apa yang bangsa Israel apa yang Israel kita bilang, mereka kan bersungut-sungut ya untuk minta makanan seperti itu. Terus kemudian mereka mau makanan daging. Tetapi yang Tuhan kirim kepada mereka itu apa? Apa yang Tuhan kirim kepada mereka? Dan apa dia punya aplikasi? Apa yang Tuhan kasih kepada bangsa Israel dalam perjalanan mereka? Kalian mau jawab? Apa yang Tuhan kasih kepada mereka, teman-teman? Makanan dari surga. Mana? Iya kan? Jadi Tuhan memberikan mereka makanan mana, bukan makanan daging. Seperti itu ya, teman-teman. Karena kita lihat di sini ya. Coba kita lihat di sini. Kemudian mereka mengadakan perjalanan dan dari bangsa Israel ke padang belantara di Sin. Oke. Kemudian the whole of congregation, seluruh bangsa Israel itu mereka murmur atau mereka mengeluh atau marah-marah kepada Musa dengan Harun di padang belantara, dan bangsa Israel bilang kepada mereka, apakah Tuhan mau kita mati di sini di Ud? Oke, bangsa Israel bilang kepada Musa dan Harun, would to God we have died by the hand of the Lord when we eat bread to the full, karena kamu bawa kita ke padang belantara untuk kita mati kelaparan di sini. Seperti itu. Kemudian Tuhan bilang, oke, saya akan mengirimkan makanan dari surga kepada kamu, dan bangsa Israel itu akan mengumpul mana itu setiap hari ya, untuk Tuhan membuktikan mereka apakah mereka mengikuti mengikuti Tuhan, hukum Tuhan atau tidak. Jadi teman-teman, bangsa Israel itu mengeluh kepada Musa dengan Harun bahwa Tuhan
to God he had died. Kita maunya Tuhan, apakah Tuhan tidak mau dari mereka di bangsa Israel di tanah Mesir itu mereka makan makan daging di situ, mereka kenyang di situ, tapi Tuhan bawa mereka ke padang belantara terus mereka mau mati kelaparan. Kemudian Tuhan mengirim makanan dari surga yaitu mana, dan kemudian Tuhan menyuruh mereka untuk setiap hari itu ada jumlah yang mereka harus kumpul, dan kemudian pada hari Jumat ada sejumlah makanan yang akan mereka kumpul gitu juga. Nah, teman-teman, kita lihat dalam sejarah bangsa Israel ini di Keluaran 16, kita lihat di sini adalah waktu Tuhan mengirim mana kepada mereka, teman-teman, makanan dari surga, itu adalah Tuhan memberikan kepada bangsa Israel, kepada kita. Pergerakan Advent Movement itu adalah health reform, oke? Atau makanan dari surga. Itu adalah health reform yang mungkin nanti kita akan belajar dari pelajaran di sini. Oke? Jadi sesudah mereka keluar dari Mesir, mereka keluar dari Mesir, kita lihat dalam perjalanan Advent Movement juga itu, teman-teman, sama apa yang Tuhan berikan kepada bangsa Israel kuno juga diberikan kepada kita. Oke? Sesudah mereka mengalami kekecewaan dalam pergerakan Advent, Tuhan juga memberikan kepada mereka health reform atau reformasi kesehatan. Itu terdapat di Exodus, di Keluaran 16. Kemudian kita ke Keluaran 17 di sini ya. Ya, Keluaran 17 itu di sini mengenai air yang keluar dari roh itu. Kalau kita lihat 16 dan 17, satu makanan dan kemudian satu minuman. Kemudian kita lihat di Keluaran 18. Oke? Di Keluaran 18 di sini kita melihat bahwa Jethro atau mertuanya Musa, dia melihat bahwa Musa itu sudah sangat kelelahan ya untuk menghadapi bangsa Israel yang sangat besar. Jadi dia memberikan advice atau nasihat kepada Musa untuk ada organisasi. Oke? Organisasi. Jadi disitulah terbentuk organisasi, dan kita sudah tahu ya bagaimana organisasi itu terbentuk pada waktu bangsa Israel keluar. Jadi pada waktu bangsa Israel keluar, kita lihat di situ ada makanan dan minuman. Oke, ada health reform di situ yang Tuhan sudah berikan. Dan kemudian di tahun 1863 kita juga pergerakan Advent ini juga sudah diorganize. Oke, seperti bangsa Israel yang keluar dari Mesir diorganize, ada organisasi di Keluaran 18. Oke. Nah, itu hanya garis besar, teman-teman. Kita nggak go secara detail, kita hanya garis besar, kasih lihat garis besar, karena itulah pengalaman yang diulang Advent modern dari pengalaman bangsa Israel kuno. Nah, kemudian kita akan pergi ke Keluaran 19 ayat 1. Oke? Jadi dari mereka keluar dari Mesir, kemudian mereka melewati Lautan Merah, kemudian dalam perjalanan mereka itu sebelum mereka sampai ke Gunung Sinai atau di Gunung Sinai itu ada pengalaman-pengalaman di situ yang terjadi kepada bangsa Israel yang diulangi oleh bangsa Israel modern, yaitu health reform dengan juga organisasi. Oke. Nah, sekarang kita lihat di sini ya, teman-teman. Kita lihat di sini. Sekarang kita masuk ke Keluaran 19. Di Keluaran 19 kita lihat apa yang terjadi. Oke. Kita langsung di sini ya. Pada bulan yang ketiga bangsa Israel keluar dari Mesir, pada hari yang sama mereka datang ke Wilderness of Sinai atau di padang gurun di Sinai. Mereka keluar dari Refidim dan mereka datang ke padang belantara di Sinai, dan mereka tinggal di situ atau mendirikan tenda di padang belantara, dan di situ bangsa Israel berkemah di depan Gunung Sinai. Oke. Sekarang yang terjadi di Gunung Sinai itu apa? Apa yang terjadi di Gunung Sinai? Oke, kita lihat di sini ya. Direction given to Moses atau petunjuk diberikan kepada Musa
ketika Tuhan mau menyatakan hukumnya di Gunung Sinai. Nah, teman-teman, kita tahu ya, teman-teman, kita nggak usah explain panjang dan lebar mengenai Gunung Sinai. Kita tahu di Gunung Sinai itu terkenal di mana Tuhan memberikan hukumnya, hukum kepada bangsa Israel. Oke? Walaupun hukum Tuhan itu sudah ada sebelum Sinai dan hukum Tuhan itu sudah ada dari kekekalan sampai kekekalan, tetapi itu diulangi lagi di Bukit Sinai. Dan kita tahu di Gunung Sinai itu terkenal dengan waktu Tuhan memberikan hukum kepada bangsa Israel. Oke, kita langsung di sini ya teman-teman. Kita lagi sekarang mau bandingkan akan perjalanan bangsa Israel kuno dengan perjalanan bangsa Israel modern. Oke, sekarang kita lihat. Oke, kita lihat di sini di kutipan Ellen White. Kita lihat di sini bahwa hampir 1 tahun itu bangsa Israel itu berkemah di Gunung Sinai, di depan Gunung Sinai itu. Oke, disitulah mereka punya worship itu sudah dibilang di situ mereka punya worship itu sudah ada bentuk yang lebih nyata, yang lebih tepat di Bukit Sinai itu ya, waktu mereka berkemah di Sinai. Dan hukum-hukum sudah diberikan untuk pemerintahan dengan mereka punya bangsa. Dan apa yang di situ juga? A more efficient organization. Jadi organisasinya lebih efisien yang dilakukan untuk menyiapkan mereka masuk di tanah Kanaan. Teman-teman, di sini sangat penting kita lihat di sini, teman-teman. Jadi di Bukit Sinai itu kita lihat ya, teman-teman, bahwa di Bukit Sinai itu Tuhan memberikan hukum kepada bangsa Israel. Oke, kita nyanyi dulu. Hukum kepada bangsa Israel, dan hampir setahun mereka berkemah di Sinai. Di Sinai. Kemudian disitulah kita lihat di Sinai itu waktu hukum Tuhan sudah diberikan. Kemudian di situ bahwa organisasi mereka itu sudah lebih efisien, mereka punya worship itu kepada Tuhan itu sudah lebih tepat ya, mereka punya cara berbakti kepada Tuhan. Dan organisasi itu dibilang efficient organization atau organisasi sudah lebih efisien untuk mereka punya persiapan masuk ke tanah Kanaan. Oke? Dan kemudian di sini dia bilang the government of Israel atau pemerintahan bangsa Israel itu karakternya itu adalah sangat lengkap, organisasi yang lengkap dengan sangat luar biasa untuk dia punya completeness, kelengkapan, dan dia punya kesederhanaan. Nah, teman-teman, kita lihat di sini ya, teman-teman, oke? Pada waktu di Bukit Sinai. Di situ, teman-teman, di sini Tuhan bilang bahwa organisasinya itu sudah sangat efisien dan pemerintahan di situ itu yang sangat organized, yang sangat teratur, dan sangat lengkap, sangat komplit, dan sangat simple dia punya organisasi. Dan itu dibutuhkan untuk mereka punya persiapan masuk ke tanah Kanaan, teman-teman. Jadi kita juga di zaman kita, oke, di pergerakan Advent, ini teman-teman, organisasi ini Tuhan yang bentuk, oke? Tuhan yang bentuk organisasi kita untuk mengorganize atau untuk mengatur pergerakan Advent, teman-teman. Mengatur pergerakan Advent dan itu harus diorganize. Dan apa maksud Tuhan untuk mengorganize waktu bangsa Israel dulu adalah untuk persiapan mereka masuk tanah Kanaan. Kenapa? Karena di surga juga penuh dengan peraturan. Oke, karena Tuhan, God is God of order, atau Tuhan itu adalah Tuhan yang berperaturan. Tuhan itu bukan Tuhan yang sembarangan. Nah, di zaman bangsa Israel kita, di zaman kita ini pergerakan Advent, kita juga sangat butuh organisasi. Kenapa? Seperti bangsa Israel ini untuk mempersiapkan mereka masuk tanah Kanaan, ini organisasi juga mempersiapkan umat-umat Tuhan diorganize untuk masuk tanah Kanaan, karena dimanapun Tuhan berada, Tuhan itu berperaturan dan sangat organize. Seperti itu, teman-teman.
Jadi itulah pelajaran ya, salah satu pelajaran yang kita bisa lihat di sini. Karena kenapa saya mau bawakan ini teman-teman? Karena di akhir zaman kita, di zaman kita teman-teman, banyak sekali pergerakan-pergerakan yang sangat-sangat menentang organisasi. Organisasi itu Tuhan yang bikin, itu rencana Tuhan teman-teman. Dan of course, apakah di dalam organisasi itu ada orang-orang yang korupsi kah, orang-orang yang apostasy, orang-orang yes, of course. Tapi apakah organisasi tidak diperlukan? Organisasi sangat diperlukan, teman-teman. Dan itu Tuhan yang bikin, dan itu salah satu organisasi atau salah satu persiapan untuk bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan ini yang ditulis ini ya, Ellen White yang tulis di situ. Di mana? Itu terjadi di mana? Di Bukit Sinai. Jadi pada waktu bangsa Israel keluar dari Mesir berkemah di Bukit Sinai, itulah yang terjadi. Dan kita keluar dari zaman kegelapan, itulah yang terjadi. Tuhan sendiri yang membentuk organisasi itu untuk mempersiapkan umat-umat, pergerakannya itu secara organized, dan mereka bisa masuk di tanah Kanaan. Dan organisasi itu adalah organisasi yang sangat lengkap, komplit, dan simple. Dia punya organize. Oke? Kemudian, sesudah itu yang terjadi pada waktu sesudah mereka berkemah, hampir 1 tahun di Bukit Sinai, yang dimana di situ juga gunung yang terkenal di mana Tuhan memberikan hukum di situ. Sekarang, jadi kita mau kasih habis dia punya cerita, baru nanti kita kasih teman-teman komentar ya. Mungkin ada hal-hal di sini yang teman-teman mau kasih komentar. Jadi kita selesaikan dulu ya dia punya perjalanan di sini, baru kita kasih kesempatan. Kemudian Tuhan bilang kepada bangsa Israel. Apa yang Tuhan bilang? Kamu sudah dwell long enough. Kamu sudah cukup lama, oke, di gunung sini. Sekarang dia bilang, turn you and take your journey. Jadi sekarang kamu harus berjalan, harus bangkit dan berjalan, dan kamu pergi ke gunung Amorites, dan unto all places thereunto, di mana ada plain, ada hills, ada vale, di sebelah selatan, by the seaside, di tepi pantai, to the land of Canaanites. Jadi sekarang dia bilang begini ya, sekarang kamu sudah cukup lama berkemah di Bukit Sinai, oke? Sekarang kamu bangkit dan kamu berjalan, dan Tuhan yang akan tuntun mau kamu ke jalan di mana untuk masuk ke tanah Kanaan, seperti itu. Nah, di situ di Ulangan 1 ayat 6, kemudian kita lihat berapa lama mereka punya perjalanan. Oke? Dia bilang di situ 11 hari perjalanan dari Horeb. Nah, kalau kalian bilang Horeb itu sama dengan Gunung Sinai ya, atau Bukit Sinai. By the Mount Seir unto Kades Barnea. Nah, ini dia teman-teman. Jadi kita garis bawahi ini Kades Barnea. Oke? Jadi teman-teman, dari Bukit Sinai, oke, Tuhan mau tuntun mereka masuk tanah Kanaan, tapi sebelum mereka masuk tanah Kanaan, ada 11 hari perjalanan mereka dari Gunung Sinai sampai masuk ke perbatasan tanah Kanaan itu yang namanya Kades Barnea. Oke, dan dibilang di sini jarak ya antara Horeb atau Bukit Sinai ke Kades Barnea itu, atau near border of Canaan, atau di perbatasan tanah Kanaan itu kurang lebih 150 miles. Kita nggak tahu ya kalau di Indonesia itu berapa kilo. Dan itu perjalanannya adalah 11 hari perjalanan, seperti yang tertulis di Ulangan 1 ayat 2. Oke, kemudian kita baca di sini, tulisan Ellen White, dia bilang di sini, perjalanan hanya memakan waktu 11 hari antara Bukit Sinai dengan Kades Barnea di perbatasan Kanaan. Jadi sekarang Tuhan bilang, oke, sekarang kamu berangkat dari Bukit Sinai, sudah mau hampir 1 tahun kamu berkemah sini, sekarang kamu berangkat. Oke. Jadi bangsa Israel itu dengan harapan
Oke, dan mereka akan memasuk dengan sangat cepat ke tanah yang Tuhan sudah janjikan kepada mereka. Jadi akhirnya bangsa Israel itu bangkit untuk mereka mau berjalan lagi, di mana kita lihat tadi ya, itu tiang awan kasih signal bahwa mereka itu harus maju. Oke? Jadi sekarang mereka harus mengikuti apa teman-teman? Mereka harus mengikuti tiang awan. Jadi dari Sinai sekarang mau kemana gitu loh. Oke, sekarang mereka mau ke Kades Barnea. Tapi dari Kades Barnea mereka mau melewati mana? Nah, ini dia teman-teman, oke? Inilah perjalanan yang bangsa Israel akan lewati. Oke, kita akan baca, dia punya kutipan, kemudian nanti kita kasih teman-teman komentar, dan kita akan lihat apa itu anti-type, atau apa itu yang terjadi di pergerakan Advent. Oke, jadi kita sekarang baca, teman-teman. Kita baca, waktu mereka dari Sinai mau ke Kades Barnea, mereka melewati mana? Nah, ini kita baca. Oke, jadi sekarang itu tiang awan pada siang hari sudah kasih signal. Oke, sekarang kamu harus bangkit dan kamu harus berjalan. Oke, sekarang waktu mereka berjalan dari Sinai mau ke Kades Barnea, teman-teman, kita lihat perjalanan mereka dan kemudian kita bandingkan perjalanan dari Advent Movement. Oke, dan kemudian kita akan ke Kades Barnea ya. Nah, pada waktu mereka berjalan dari Sinai menuju ke Kades Barnea, perjalanan itu sangat sulit, teman-teman. Kenapa? Karena rute yang mereka lewati itu yang dituntun oleh oleh tiang awan. Jalan yang mereka harus lewati di sini, teman-teman, adalah jalan yang jalan yang rutenya itu adalah jurang yang berbatu-batu dan tandus, teman-teman. Jadi Tuhan mau tuntun mereka, Tuhan memilih jalan yang apa di sini, teman-teman? Yang berbatu-batu dan berjurang-jurang. Aduh. Kemudian di sekitar mereka itu adalah apa, teman-teman? Great wilderness atau padang belantara yang besar. Itu dibilang di situ, itu the land of desert atau tanah yang tandus atau wilderness atau padang belantara dan berlubang-lubang, teman-teman. Itulah jalan yang bangsa Israel harus lewati. Kemudian di sini bilang tanah yang kering dan shadow of death. Nah, ini kita harus pay attention ya, teman-teman. Tanah yang mereka harus lewati dari Bukit Sinai itu untuk maju ke Kades Barnea, inilah perjalanan mereka adalah tanah yang gersang, tanah yang kering, and shadow of death, bayang-bayang kematian. Dan kita lihat bagaimana, kalau kalian baca ini kutipan, coba kita bayangkan ya, apa jalan yang mereka melewati gitu. Sudah kering, sudah tandus, sudah berjurang, berbatu, dan bayang-bayang kematian, teman-teman. Coba kita kalau kita mau jalan di situ, bagaimana kita punya perasaan? Paling kalau kita di situ bisa saja kita salah satu orang yang apa? Menggerutu, komplain, bersungut-sungut kepada Musa dengan Harun. Iya kan? Terus dia bilang, tanah yang nggak ada orang pernah lewati di situ dan nggak ada orang yang mau tinggal di situ. Waduh, itulah perjalanan yang Tuhan pilih bangsa Israel untuk lewat di situ. Waduh, bayangkan ya teman-teman. Kemudian dia bilang, di perjalanan itu ada jurang, jauh dan dekat. Kemudian ada banyak laki-laki, perempuan, anak-anak, binatang-binatang, kereta-kereta, dan long line atau dengan banyak orang yang antri, seperti ada antrian atau barisan yang panjang gitu dari ternak dan kambing, domba, dan ternak. Jadi bayangkan teman-teman, perjalanan mereka itu sudah banyak sekali orang, laki-laki, perempuan, anak-anak, binatang-binatang, kereta-kereta, ternak-ternak. Itu panjang sekali dan mereka harus melewati jalan yang kering, padang belantara yang kering, banyak lubang, banyak jurang, dan shadow of death atau bayang-bayang kematian.
Bayangkan teman-teman, itulah jalan yang Tuhan pilih untuk mereka ya teman-teman. Dan kita tahu kalau kalian baca buku para nabi dan bapa, kalian akan lihat kenapa Tuhan memilih jalan itu. Oke? Kemudian dia bilang mereka punya perjalanan itu sangat lambat dan sangat melelahkan. Ya iyalah, karena harus melewati jalan yang berbatu-batu, berjurang, yang kering, yang nggak ada orang pernah lewat di situ gitu loh. Jadi mereka lah orang yang lewat di situ dan nggak ada pernah orang yang tinggal di situ. Kenapa? Siapa yang mau tinggal di padang belantara yang tanah kering, yang banyak jurang, banyak batu-batu, berlubang-lubang? Siapa mau tinggal di situ? Nggak ada orang yang mau tinggal di situ, iya kan? Dan banyak orang sesudah mereka punya berkemah yang sangat lama di Bukit Sinai, mereka itu nggak siap untuk menghadapi perjalanan yang berbahaya dan perjalanan yang tidak menyenangkan. Jadi teman-teman, kita lihat, oke? Kita lihat ya. Bangsa Israel sesudah keluar dari Mesir. Oke, sesudah Tuhan menolong mereka keluar dari Lautan Merah yang menambangkan tahun 1844, kemudian sekarang mereka berkemah di Bukit Sinai, Gunung Sinai. Dalam mereka berkemah di Bukit Sinai itu hampir 1 tahun. Dan teman-teman, kalau kalian baca kutipan Ellen White, ada banyak orang-orang yang sudah nyaman berkemah di situ, teman-teman. Sekarang udah mau 1 tahun, Tuhan bilang, sekarang kamu harus pergi sekarang kamu nggak tinggal di sini, oke? Kamu punya perjalanan masuk di tanah Kanaan. Dan kemudian tiang awan kasih signal, oke, sekarang kamu jalan di sini. Jalan yang mereka lewati dari Bukit Sinai, oke, untuk masuk tanah Kanaan adalah perjalanan di padang belantara yang sangat melelahkan, sangat kering tanahnya, bayang-bayang kegelapan, banyak kita lihat jurang dan batu-batu teman-teman, lubang-lubang yang mereka harus harus lewati perjalanan di situ. Oke? Dan itulah perjalanan bangsa Israel dari dari Bukit Sinai untuk pergi ke Kades Barnea. Inilah mereka punya pengalaman dalam perjalanan mereka. Dan tentu saja teman-teman, tentu saja dalam perjalanan di situ kita lihat ada cerita-cerita di situ yang saya nggak mau spesifikasi di sini, tapi kita lihat di situ tentu saja banyak yang bersungut-sungut di situ, teman-teman. Banyak yang komplain kepada Musa, kepada Harun akan perjalanan mereka. Kita nggak mau secara spesifik ke situ karena sekarang saya mau spesifik di Kades Barnea, oke? Tapi sebelum kita pergi ke perjalanan bangsa Israel yang sangat melelahkan dan tanah kering dengan bayang-bayang maut, apa teman-teman ada tambahan dari yang kita sudah pelajari, yang saya sudah share sebelumnya, sebelum kita masuk ke apa yang bangsa Israel modern yang alami, perjalanan bangsa Israel modern sesudah 1844, kemudian apa pengalaman kita yang sama dengan pengalaman bangsa Israel dari berjalan dari Bukit Sinai sampai ke Kades Barnea. Oke? Ada yang mau kasih tambahan atau komentar atau pertanyaan? Silakan. Oh, sorry. Iya, silakan. Oke. Halo. Oh iya ya, oke. Ya, silakan Bing. Ya, jadi sangat jelas ya di sini kita melihat perjalanan bangsa Israel yang dipimpin oleh Tuhan dan bagaimana ini sangat jelas ya, sangat jelas. Padahal mereka ini sudah dalam kondisi nyaman di gunung gitu. Ya. Kemudian Tuhan menyuruh mereka pergi ke tempat, ke satu jalan yang tadi sudah dikatakan ya, tandus, berbatu-batu, ada jurang, kemudian ada bayang-bayang kematian. Jadi situasi itu mungkin bisa mencelakakan anak-anak atau perempuan ya. Ya, atau siapapun yang tidak hati-hati berjalan di situ. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa sebenarnya
tidak selamanya pimpinan Tuhan itu selalu nyaman gitu. That's right. Sekalipun memang kita tahu Tuhan menginginkan kita itu sejahtera ya, tapi tidak selamanya pimpinan Tuhan itu selalu nyaman gitu. Dan ini sangat jelas dalam cerita bangsa Israel ya. Kita melihat bahwa kadang Tuhan memanggil di dalam satu keadaan-keadaan yang memang sangat menantang, sangat mengerikan. Dan disinilah dibutuhkan iman gitu. Dibutuhkan iman untuk kalau kita tahu bagaimana Tuhan telah memimpin kita, ya kita nggak perlu bersungut-sungut karena Tuhan yang pimpin kok ini. Iya, ya. Jadi kalau kita ya melupakan Tuhan, tidak mau tahu dengan bagaimana Tuhan memimpin kita, ya tentu kita banyak komplain ya di dalam perjalanan-perjalanan yang seperti ini. Nah itu yang pertama. Baru yang kedua, nah dari sini teman-teman kita bisa lihat ya bagaimana rencana Tuhan untuk gereja kita itu sebenarnya hampir sama ya dengan umat Tuhan di masa yang lalu atau bangsa Israel, di mana Tuhan memberikan reformasi kesehatan dan Tuhan memberikan pengorganisasian ya untuk bangsa yang lalu, termasuk bangsa kita, umat kita ya Advent saat ini. Dan disinilah kita melihat bahwa sebenarnya ini semua adalah prakarsa dari Tuhan gitu, adalah karya Tuhan. Yang kalau kita tahu pimpinannya, ya kita nggak perlu bersungut-sungut. Dan kita tahu bahwa bangsa Israel ini dipimpin oleh Tuhan untuk masuk ke tanah Kanaan, bukan untuk dibinasakan gitu. Dan apapun karya Tuhan, itu pasti ya untuk kebaikan umat Tuhan lah gitu. Entah untuk reformasi kesehatan ataupun untuk organisasi ya, organisasi. Oke, itu aja Joy, terima kasih. Oke, terima kasih Bing atas tambahannya ya. Jadi itu betul sekali teman-teman. Mereka punya apa namanya? Itu betul sekali yang tadi Ebing bilang, yang mana? Oh, tunggu ya, kita oh iya ya. Ya, kita sudah baca sampai selesai. Oke. Jadi betul sekali ya teman-teman. Jadi untuk Tuhan memberikan health reform kepada bangsa Israel dan juga kepada kita itu adalah untuk kebaikan kita, karena kita punya perjalanan itu membutuhkan apa ya, secara fisik yang kuat untuk berjalan, dan juga kita punya perjalanan ke tanah Kanaan yang modern itu membutuhkan apa ya, fisik yang kuat dalam kita punya perjalanan untuk masuk ke tanah Kanaan modern. Oke? Dan juga bagaimana organisasi itu sangat dibutuhkan karena Tuhan yang mau ada organisasi. Tuhan mau, karena Tuhan adalah Tuhan yang berperaturan. Dan itu tadi Ellen White bilang, itu adalah Tuhan bentuk untuk persiapan kita masuk ke bangsa Israel, masuk ke tanah Kanaan, dan itu juga persiapan kita masuk ke tanah Kanaan yang Tuhan sudah janjikan ya untuk kita. Dan di sini kita lihat bahwa memang betul ya yang tadi Ebing bilang, dan kalian bisa baca ya kenapa Tuhan memilih kenapa Tuhan memilih bangsa Israel untuk melewati tanah di sini, karena memang Tuhan harus menguji mereka terus teman-teman. Tuhan harus menguji iman mereka, apakah mereka sudah siap masuk di tanah Kanaan atau tidak, apa mereka masih mengeluh, masih komplain. Tuhan harus tetap menguji. Kenapa? Karena mereka sesudah Tuhan pimpin mereka dari Lautan Merah, mereka mengeluh terus teman-teman. Sepanjang perjalanan mereka mengeluh gitu loh. Jadi Tuhan akan menuntun di jalan-jalan tertentu karena Tuhan lihat ini masih banyak pengeluhan dan harus diuji, harus memang benar-benar orang-orang yang murni yang bisa masuk di tanah Kanaan. Sama dengan kita, Tuhan menuntun kita di jalan-jalan yang tadi Ebing bilang. Sometimes buat kita ini sangat difficult atau sangat susah, tapi itulah cara Tuhan untuk menguji kita punya iman. Kita siap nggak untuk masuk ke tanah Kanaan yang modern? Oke, atau tanah Kanaan yang Tuhan sudah janjikan untuk kita masuk. Oke, seperti itu. Oke, ada lagi tambahannya sebelum kita pergi ke apa dia punya spiritual application. Oke, silakan Li. Ya, bisa dengar. Oke. Jadi Ya. sebelum masuk ke tanah Kanaan yang tadi kan dibilang perjalanan bangsa Israel tidak mulus. Jadi kita sudah tahu ya, tadi sudah dibilang juga bahwa itu adalah
hal-hal yang dilakukan Tuhan supaya meningkatkan iman mereka kan. Ya. Kalau kita belajar yang dulu dari A.T. Jones itu dia bilang eh, pencobaan-pencobaan itu Ya, ya, ya. Betul, kita ingat. sama dengan emas, sama dengan jadikanlah pencobaan itu teman, karena pencobaan itu yang akan memurnikan kita kan. Iya, Sama iya. dengan Raja Daud bilang, ujilah aku dan aku akan timbul seperti emas. Betul. Jadi itu hal-hal tersebut memang sengaja Tuhan kasih untuk membangkitkan iman. Iya, Jadi dia punya betul. ini lebih lama lebih meningkat kan, dia punya Iman. sebelum sampai di Kanaan pencobanya akan lebih besar lagi. Jadi Iya, iya. seiring dengan iman mereka bertambah, Mhm. pencobaan akan bertambah bertambah juga ya. Jadi Ujian. Ya. waktu mereka lewat di Laut Merah Mhm. hanya dengan Musa hanya memukul apa namanya itu air langsung terbelah kan. Dan sebelum mereka sampai di Kanaan juga kan mereka akan lewat Sungai Yordan kan. Iya, iya. Dan kejadian nggak sama dengan di Laut Merah. Iya, Kalau iya. Laut Merah sudah terbuka dulu baru mereka lewat. Ini mereka sudah lewat di Sungai Yordan dulu, airnya sudah sampai di dada, apalagi sungainya berhenti. Itu ini bayangkan kalau nggak ada Halo, Li. Ada yang dengar Lali punya suara? itu, bagaimana lewat? Ya. Halo, bisa dengar? Hilang, hilang. Hilang. Lali hilang Sama tadi. juga dengan kita ya. Hilang. Ya, ya. Iya. Aha. Oke, mungkin itu aja juga. Itu aja dengan. Oke, oke. Thank you, Li. Jadi kita bisa dapat Lali punya komentar. Jadi memang betul teman-teman. Kenapa iman kita diuji terus? Karena kita harus dengan iman itu kita harus melewati time of trouble atau masa kesukaran gitu loh. Dan Tuhan tahu apa yang kita butuhkan di masa kesukaran. Tuhan tahu apa yang umat-umat Tuhan bangsa Israel kuno butuhkan untuk masuk di tanah perjanjian. Makanya mereka Tuhan tuntun di tempat-tempat tertentu untuk terus mengasah, uji iman mereka teman-teman. Kalau Tuhan lihat iman mereka itu sudah sangat besar, teman-teman, dari pertama kita sudah belajar, Tuhan mau langsung bawa mereka ke tanah Kanaan, iya kan? Tapi karena mempunyai iman yang kecil, makanya Tuhan menuntun mereka di jalan yang lain. Sama seperti ini, dari Bukit Sinai. Tuhan tuntun ke sini karena Tuhan tahu masih banyak orang yang penuh dengan komplain, dengan persungutan, dengan semualah Tuhan tahu. Dan Tuhan harus harus ajarkan kepada kita untuk bergantung kepada Tuhan. Walaupun kita lihat jalannya seperti ini, tapi kalau Tuhan yang pimpin mereka, kita tahu perlindungan Tuhan. Dan kalau mereka memang benar-benar bergantung kepada Tuhan, mereka tidak akan komplain atau mereka tidak akan bersungut-sungut. Oke, jadi itulah teman-teman ya, mungkin pelajaran secara pribadi untuk kita masing-masing teman-teman. Dimanapun kita berada, dimanapun Tuhan bawa kita, walaupun ada saatnya Tuhan tidak menuntun kita ke situ, tapi dengan kekerasan hati kita di situ, tetap Tuhan akan menguji kita sampai kita benar-benar akan sadar ya akan kita punya kelemahan masing-masing seperti itu. Oke? Jadi teman-teman, dari situ sekarang kita pergi ke antitype atau lambang dari bangsa Israel di Bukit Sinai, oke? Terus kemudian mereka berjalan untuk menuju ke Kades Barnea. Walaupun dari perjalanan Bukit Sinai ke Kades Barnea ada banyak pelajaran teman-teman di situ yang kita bisa lihat, tapi saya mau skip di situ. Saya hanya mau ambil satu bagian untuk kita pergi ke Kades Barnea. Oke, kita lihat ya. Jadi kita mengulang. Pelajaran bangsa Israel kuno dari Bukit Sinai ke Kades Barnea, kita lihat jalan mereka itu apa? Tanah yang kering, oke, berbatu-batu, berlubang, dan shadow of death, atau bayang-bayang kematian. Itulah kita lihat perjalanan mereka. Dan di situ di Bukit Sinai, teman-teman, kita tahu bahwa di Bukit Sinai adalah di situ Tuhan memberikan hukum, oke? Hukum kepada bangsa Israel. Nah, sekarang mari kita gabung ya, mari kita gabung. Tuhan memberikan hukum kepada bangsa Israel di Bukit Sinai, kemudian dari pemberian hukum itu, perjalanan mereka itu sangat kering, dia punya tanah, berbatu-batu, berjurang-jurang, dan bayang-bayang kematian. Oke, kita lihat ya.
Kita lihat sekarang dia punya anti-type atau dia punya yang terjadi kepada bangsa Israel, pergerakan Advent atau bangsa Israel modern. Oke, sekarang kita lihat. Oke, teman-teman ready? Oke. Sekarang perjalanan bangsa Israel, pergerakan Advent. Ini Ellen White tulis. Kamu akan bertemu dengan orang-orang yang bilang, kamu terlalu excited atau terlalu senang sekali atau terlalu gembira sekali atau bersemangat terhadap hal ini. Kamu terlalu sungguh-sungguh terhadap hal ini. Kamu seharusnya tidak menjangkau. Jadi waktu Ellen White bilang bersungguh-sungguh atau excited atau sangat bersemangat terhadap hal ini, hal apa yang Ellen White punya maksud bahwa kita akan bertemu dengan orang-orang yang bilang, kamu terlalu bersemangat dengan hal ini. Kamu terlalu sungguh-sungguh dengan hal ini, gitu. Hal apa yang kita akan ketemu dengan orang-orang yang akan bilang kita akan terlalu bersemangat ya? Kamu bersemangat. Kamu terlalu bersemangat, kamu terlalu sungguh-sungguh dengan hal ini. Ini Ellen White bilang kita akan ketemu dengan orang-orang yang akan bilang itu. Bersungguh-sungguh dengan semangat terhadap apa? Ini Ellen White bilang. Kamu seharusnya tidak menjangkau atau meraih kepada kebenaran Kristus dan terlalu membuat itu hal-hal yang making so much of that atau terlalu banyak. Nah, ini dia. Jadi saya mau bilang teman-teman. Ellen White bilang, kita semua ini akan bertemu dengan orang-orang yang begini. Kalian itu terlalu banyak belajar righteousness by faith. Kamu terlalu banyak, kamu itu sangat excited dengan pelajaran righteousness by faith atau righteousness-nya Kristus atau kebenaran Kristus. Kamu terlalu sungguh-sungguh. Nggak perlu kamu untuk menjangkau atau meraih itu pelajaran mengenai kebenaran Kristus dan kamu making so much of that. Terlalu, istilahnya setiap kali Bible study, righteousness by faith, righteousness by faith. Kebenaran Kristus, kebenaran Kristus. Kita akan bertemu dengan orang-orang yang akan bilang begitu. Kamu terlalu excited dengan pelajaran ini. Kamu terlalu sungguh-sungguh dengan pelajaran righteousness by faith. Akan orang-orang bilang begitu dan bilang, kamu nggak perlu kasih righteousness by faith atau terlalu bikin banyak mengenai atau terlalu mengemphasize atau ulang-ulang pelajaran itu. Itu Ellen White bilang. Terus orang-orang akan bilang begini, kamu seharusnya, you should preach the law. Yang kamu harus preach itu adalah hukum, tapi kamu terlalu excited dengan pelajaran righteousness-nya Kristus. Terus apa Ellen White bilang? Sebagai umat-umat Tuhan, kita telah preach the law, kita sudah kasih pekabaran mengenai hukum, sampai kita itu kering seperti di Bukit Gilboa yang tidak ada hujan atau tidak ada embun. Apa Ellen White bilang, teman-teman? Sebagai umat-umat Tuhan, kita sudah preach the law. Sampai sudah kering seperti bukit di Gilboa yang nggak ada hujan atau nggak ada embun. Apa di situ dia bilang? Kalau kita hanya preach the law, atau hanya kasih hukum, keadaan kita itu kering, teman-teman. Kering kerontang sama seperti padang belantara yang kering, teman-teman. Kalau kita preach the law, dan itu sudah dilakukan oleh pergerakan Advent, mereka preach the law, hukum. Ellen White bilang kita sudah kasih hukum sampai kita itu sudah kekeringan dengan kasih hukum. Terus dia bilang gini ya, kita harusnya preach Christ in the law. Yang kita harus kabarkan adalah kita harus kabarkan Kristus di dalam hukum. Bukan hanya hukum, tapi kita nggak kasih Kristus dan kebenarannya. Itu yang Ellen White bilang. Kalau mau preach the law, kalau kita mau kasih hukum, kita harus kasih Kristus dan kebenarannya untuk memberikan hukum gitu loh. Terus dia bilang, waktu kita kasih Kristus, preach Kristus di dalam hukum, akan ada tenaga dan makanan
atau kekuatan di dalam kita punya preaching yang akan menjadi makanan untuk umat-umat Tuhan yang kelaparan. Teman-teman, bayangkan teman-teman, kalau kita hanya, dan ini pengalaman Advent ya, hukum. Teman-teman kalian dari pergerakan Advent, hukum yang ditinggikan. Hari Sabat hukum ditinggi. Jadi mereka hanya fokus di hukum sampai Ellen White bilang, kita sudah preach hukum sampai sudah kekeringan gitu loh. Makanya pergerakan Advent itu dibilang di sini, mereka kelaparan. Nggak ada tenaga teman-teman. Makanya waktu Ellen White bilang, waktu kita preach Christ, kasih Kristus dan kebenarannya, baru umat-umat Tuhan itu akan mempunyai tenaga, teman-teman, karena mereka akan dikasih makan, mereka akan punya tenaga, teman-teman. Karena kalau kita hanya kasih hukum, itu kering kita punya pekabaran, teman-teman. Nggak ada hujan, nggak ada embun, gitu loh. Oke, teman-teman, waktu saya bilang hujan atau embun itu sama dengan letter rain ya, teman-teman. Oke, dan kita tahu pekabaran apa yang akan memberikan hujan, letter rain atau hujan akhir, teman-teman. Itu pekabaran malaikat ketiga, righteousness by faith. Kebenaran oleh iman itulah yang akan mendatangkan hujan, teman-teman. Kalau kita hanya preach the law, and the law, kita itu akan kekeringan dan akan kehabisan tenaga. Tapi waktu kita kasih pekabaran Kristus dan kebenarannya, dan bagaimana itu, hukum itu bisa dipenuhi karena Kristus berdiam di kita, kebenaran Kristus ada di kita yang membuat kita benar, baru hukum itu bisa dipenuhi, itulah yang akan memberikan kekuatan kepada umat-umat Tuhan gitu loh. Dan Ellen White bilang, kita tidak boleh mempercayai kita punya jasa-jasa. Tapi kita harus percaya kepada jasa-jasa Yesus dari Nazaret. Kita punya mata harus di-anoint dengan eye salve, harus diurapi dengan salve mata. Kita harus dekat kepada Tuhan, dan Tuhan akan mendekat kepada kita kalau kita datang dengan cara Tuhan. Terus apa Ellen White bilang? Perhatikan di sini ya teman-teman. Oh, sekiranya kalau kita bikin hal ini, apa teman-teman? Belajar Kristus dan kebenarannya, bikin excited ini pelajaran. Ini sungguh-sungguh dengan pelajaran ini teman-teman preach mengenai Kristus. Apa yang Ellen White bilang? Oh, kamu akan pergi keluar sama seperti murid-murid Tuhan Yesus sesudah hari Pentakosta, dan kamu punya testimoni akan seperti dengungan yang hidup, dan jiwa-jiwa akan bertobat kepada Tuhan. Teman-teman, ini yang Ellen White bilang ya, teman-teman. Yang mana kalau kita terlalu preach the law, tidak preach Kristus dengan kebenarannya, kita punya sermon itu atau kita punya pekabaran itu kering kerontang, teman-teman. Tidak ada hujan di situ, teman-teman. Tidak ada tenaga, umat-umat Tuhan akan kelaparan. Kenapa, teman-teman? Oke, coba kita lihat ya. Kenapa? Karena kalau kita hanya kasih hukum, oke, apa di sini dibilang? 1 Korintus 15 ayat 56. Itu sengatan dari kematian adalah dosa, dan kekuatan dari dosa adalah hukum. Jadi teman-teman misalnya ya, contoh, saya kasih hukum. Waktu saya kasih hukum, saya lihat, saya nggak turut hukum ini. The wages of sin is death. Ini kan, upah dosa ialah maut. Hukum, jadi saya punya perjalanan menuju tanah Kanaan akan sangat melelahkan, akan sangat penuh dengan beban, karena saya dibebani oleh hukum. Setiap kali saya lihat hukum, yang saya lihat apa? Kematian. Dan waktu kita kasih hukum, itu kita punya sermon itu akan kering. Apa antitype, apa pengalaman bangsa Israel dari Sinai waktu Tuhan kasih hukum kepada mereka, terus dari Sinai mereka berjalan sampai ke Kades Barnea. Apa yang mereka lewati perjalanan mereka? Apa situasi yang mereka lewati atau perjalanan apa yang mereka lewati? Teman-teman, bukankah tanah yang mereka lewati itu adalah desert atau land of drought, tanah yang kering,
shadow of death, itu bayang-bayang kematian. Ini adalah perjalanan bangsa Israel kuno di mana tanah yang mereka lewati itu kering, teman-teman. Tidak ada hujan dan tidak ada embun. Kering kerontang dan bayang-bayang kematian. Kenapa? Di zaman bangsa Israel kuno waktu mereka sesudah 1844, oke teman-teman, Ellen White bilang yang mereka preach itu hanya hukum sampai mereka kekeringan, sama dengan perjalanan bangsa Israel melewati padang belantara yang kering, dan setiap kali mereka melihat hukum, mereka melihat apa? Kematian, shadow of death. Teman-teman, bayang-bayang kematian. Dan perjalanan mereka ini apa? Melelahkan. Kenapa? Perjalanan bangsa kita ini ada kelaparan, kelelahan, tidak ada tenaga, teman-teman. Aduh, sama sekali, teman-teman. Sama sekali perjalanan bangsa Israel modern dengan bangsa Israel kuno. Itulah sebabnya Tuhan mau kasih pekabaran righteousness by faith. Karena pekabaran inilah yang akan mendatangkan hujan, bukan kekeringan. Yang akan memberikan kekuatan kepada bangsa Israel modern, Advent Movement. Bangsa Israel kuno, teman-teman, perjalanan mereka itu sangat kering ya teman-teman. Melewati tanah yang kering, shadow of death, melelahkan teman-teman. Dan itu perjalanan mereka dari mana? Dari Bukit Sinai. Oke, di mana Tuhan memberikan hukum. Itulah perjalanan mereka selama perjalanan dari Bukit Sinai sampai ke Kades Barnea. Itulah pengalaman perjalanan mereka. Teman-teman, kita lihat perjalanan bangsa Israel modern atau perjalanan Advent Movement dari tahun 1844 sampai di Kades Barnea atau sampai tahun 1888, itulah pengalaman kita pergerakan Advent yang terlalu membesarkan hukum. Apakah kita menyingkirkan hukum? Tidak, teman-teman, kita tidak menyingkirkan hukum. Tetapi Tuhan dari pergerakan Advent mau memberikan apa? Pekabaran righteousness by faith. Righteousness by faith. Righteousness by faith. Setiap kali pekabaran itu diberikan, sepertinya ditolak sampai Tuhan benar-benar mau sampai Tuhan benar-benar mengirimkan 2 orang khusus untuk memberikan pekabaran righteousness by faith, seperti untuk memberikan hujan atau memberikan hujan atau embun kepada perjalanan bangsa Israel modern untuk memberikan kekuatan untuk masuk ke tanah Kanaan, teman-teman. Jadi yang ditunggu-tunggu ada untuk memberikan kekuatan kepada perjalanan Advent modern itu adalah bukan hanya pekabaran hukum, tapi harus preach Christ in the law. Harus ada Kristus punya Christ and his righteousness, dan bagaimana hubungannya dengan hukum. Bukan hanya hukum-hukum tanpa ada righteousness by faith. Bukankah sampai sekarang ini banyak orang, hukum kesehatan, hukum ini, hukum, semua peraturan dikasih. Tapi nggak pernah mendengar sama sekali righteousness by faith, teman-teman. Apa hubungan Kristus dengan hukum? Apa gitu loh. Bagaimana saya bisa menurut hukum? Nggak dikasih makanya perjalanan kita sangat melelahkan dan sangat kering. Kita punya pengalaman kekristenan ya teman-teman. Tapi pada waktu pekabaran righteousness by faith diberikan, itu seperti memberikan makanan dan kekuatan kepada kita bangsa Israel modern, seperti ada hujan di tengah-tengah kekeringan gitu ya teman-teman, yang kita sangat perlukan untuk kita punya perjalanan masuk ke tanah Kanaan. Oke. Jadi kita lihat di sini, dia punya slide, teman-teman. Oke, ini ya dia punya slide. Oke, ini sebelum sampai ke Kades Barnea. Oke, jadi kita lihat dia punya summary ya, dia punya summary. Oke, bangsa Israel kuno keluar dari tanah Mesir. Mereka masuk sampai ke Lautan Merah. Di situ paralel Ellen White bilang dengan iman mereka dites sama dengan modern Israel atau pergerakan Advent di hari kekecewaan di tahun 1844, imannya mereka itu diuji. Oke. Kemudian dari situ mereka pergi ke Bukit Sinai dan berkemah di Bukit Sinai, dan di Bukit Sinai itu hukum Tuhan diberikan dan peraturan-peraturan diberikan.
Oke. Jadi dari Bukit Sinai bangsa Israel melakukan perjalanan untuk pergi ke Kades Barnea 11 hari perjalanan. Dari perjalanan di sini yang rute yang mereka lewati itu adalah padang belantara, kering, shadow of death, atau bayang-bayang kematian. Sesudah 1844, teman-teman, Ellen White bilang, kebanyakan kita, di pergerakan Advent itu, preaching more about the law. Hanya kasih hukum. Waktu kita kasih hukum, Ellen White bilang, we have preached the law until we are as dry as the hills of Gilboa. Jadi waktu hukum itu terus diberikan, kehidupan perjalanan kita itu kering, nggak ada tenaga, teman-teman. Dan itulah perjalanan kita, pergerakan Advent itu menekankan hukum. Teman-teman, kalau hukum terus ditekankan tanpa Kristus dan kebenarannya, saya yakin dan percaya perjalanan kita itu sangat melelahkan. Kehidupan kerohanian kita itu sangat kering, sama seperti keringnya di Hills of Gilboa, sama seperti perjalanan bangsa Israel itu melewati padang belantara yang kering, tidak ada air, tidak ada hujan, dan itu lembah kematian, di mana setiap kali kita preach the law, pasti akan lihat, kamu melanggar hukum Tuhan, kamu akan mati. Kamu akan mati. Kamu akan begini, kamu akan begini. Itulah perjalanan bangsa Israel kuno dan sama dengan perjalanan bangsa Israel modern, pergerakan Advent di tahun 1844. Sebelum mereka sampai di Kades Barnea, atau nanti kita lihat perjalanan di Kades Barnea itu adalah di zaman kita dulu di pergerakan Advent itu terjadi di General Conference di tahun 1844. Oke, teman-teman. Oke, kayaknya kita nggak bisa lanjut dia punya perjalanan mereka sampai di Kades Barnea karena waktu sudah selesai. Tapi anyway, kita selesaikan sampai di sini aja dulu. Nanti kita lanjutkan pertemuan berikut yang mereka sudah sampai di Kades Barnea. Apa yang terjadi kepada mereka waktu mereka sampai di Kades Barnea, dan apa yang terjadi kepada pergerakan Advent, teman-teman. Pada waktu kita sudah sampai di Kades Barnea, seharusnya sudah di Kades Barnea dan harus masuk di tanah Kanaan, tetapi kita tahu bahwa bangsa Israel tidak masuk di tanah Kanaan yang pertama kali, dan kita juga tahu bahwa pergerakan Advent tidak masuk di tanah Kanaan, dan kita akan melihat sejarahnya itu sama paralel dengan pergerakan Advent. Oke, tapi itu nanti kita pelajari berikut. Tapi sebelum kita tutup, kita punya pelajaran, teman-teman. I'm sorry, kita sudah habis waktu. Saya pikir tadi kita mau sampai ke situ, tapi ternyata tidak, ya. But anyway, sampai di sini kita punya pelajaran. Apa teman-teman ada pertanyaan atau tambahan? Silakan. Sebelum kita doa tutup dari anti-type atau perjalanan kita dari Bukit Sinai sampai di Kades Barnea, atau perjalanan Advent Movement dari sesudah 1844, kemudian mereka tiba di Kades Barnea, atau nanti kita pergi ke situ, ya. Di border atau sudah mau masuk di tanah Kanaan, tapi akhirnya mereka nggak bisa masuk. Dan bangsa Israel kuno juga sama, dan kita juga sama. Oke, ada yang mau kasih tambahan di sini? Silakan. Komentar? Oke, tidak ada, teman-teman. Sudah bisa mengerti dia punya pelajaran, ya, dan kita bisa lihat dia punya paralel. Oke, kalau begitu kita finish kita punya babus tadi. Dan sekali lagi, ya teman-teman, untuk kasih pelajaran ini bukan kita menghilangkan hukum, sama sekali tidak, teman-teman. Hukum dengan gospel harus jalan bersama-sama. Tapi kita tidak bisa hanya preach the law, oke? Dan itulah pengalaman pribadi, ya. Saya nggak tahu teman-teman mengalami secara pribadi atau tidak. Tapi kalau kita hanya belajar mengenai hukum tanpa kita mempelajari mengenai Kristus dan kebenarannya, itulah yang akan terjadi kepada kita dalam perjalanan spiritual kita. Tidak ada tenaga, akan kering. Tetapi puji Tuhan, teman-teman,
Waktu kita belajar hukum, Tuhan sudah memberikan pekabaran yang akan memberikan hujan akhir. Oke, hujan akhir untuk mempersiapkan umat-umat Tuhan mempunyai tenaga spiritual, teman-teman, karena nanti kita punya battle atau kita punya peperangan sangat besar di hadapan kita dan kita sangat membutuhkan tenaga. Oke, kita sangat membutuhkan makanan rohani. Dan makanan rohani itu adalah makanan yang menyegarkan jiwa kita, yaitu kita harus mempelajari mengenai Kristus. Dan teman-teman, banyak orang, teman-teman, seperti Ellen White bilang, kita akan bertemu dengan orang-orang yang bilang, kamu terlalu excited, kamu terlalu sungguh-sungguh, kamu terlalu bersemangat tentang righteousness by faith. Tapi inilah pekabaran yang akan memberikan kekuatan kepada orang-orang yang kelaparan, seperti itu. Pekabaran righteousness by faith yang akan memberikan kita kekuatan dari surga, seperti diberikan hujan di saat di kekeringan, sama seperti bangsa Israel melewati padang belantara, sama seperti kita melewati padang belantara modern, yang mana pengalaman kekristenan kita adalah pengalaman yang kering. Tapi puji Tuhan, Tuhan mau memberikan kita kekuatan untuk meneruskan perjalanan kita masuk ke tanah Kanaan. Oke, teman-teman, kita akan selesaikan kita punya Bible study pada saat ini. Kita akan lanjut di Kades Barnea pertemuan berikut. Dan pertemuan berikut itu adalah Kades Barnea pertama. Oke, teman-teman. Bible study Kades Barnea kedua, teman-teman, itu yang memang benar-benar, teman-teman, itu yang benar-benar yang kita sedang alami sekarang ini, yang nanti kita akan kasih. Kades Barnea yang kita mau kasih pertemuan berikut itu adalah yang sudah terjadi di tahun 1888. Nanti kita kembali lagi ke Kades Barnea yang kedua, itu yang saya dan teman-teman sedang alami saat ini. Teman-teman, you don't wanna miss it, okay? You don't wanna miss it, itu perjalanan Kades Barnea yang kedua. Tapi untuk menghargai perjalanan Barnes Barnea yang kedua, kita harus benar-benar melihat perjalanan Barnes Barnea yang pertama, yang nanti kita akan pelajari pertemuan berikut ya. Oke, kita akan tutup dengan doa, teman-teman. Kita akan berdoa.